إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan dua jenis yang berbeda. Laki-laki dan wanita. Dan masing-masing dari keduanya telah Allah jadikan tugas mereka masing-masing. Dan dengan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan pada mereka perbedaan-perbedaan yang tidak mungkin bagi seseorang yang masih memiliki akal yang sehat untuk menyamakan antara keduanya, antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Dan ini merupakan sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala akan adanya perbedaan antara laki-laki dan wanita. Bahkan dari sisi bentuk penciptaannya saja pun sudah berbeda. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang hidup di masa yang penuh dengan kebebasan. Setiap orang bebas untuk menyuarakan apa yang ada di dalam pikirannya. Di antara pemikiran yang banyak mereka dengung-dengungkan dan yang mereka serukan adalah persamaan hak antara laki-laki dan wanita. Berusaha untuk mengeluarkan para wanita dari kehormatannya. Mereka anggap bahwasanya para wanita selama ini berada di dalam kerendahan dan kehinaan sehingga perlu bagi mereka untuk memerdekakan para wanita. Dengan istilah yang lebih keren menurut mereka, emansipasi wanita. Padahal Islam telah datang untuk memuliakan para wanita. Kemuliaan yang sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum para dai-dai yang menyeru untuk menyamakan antara hak laki-laki dengan wanita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datangnya Islam, wanita adalah sesuatu yang hina, yang tidak memiliki nilai di tengah-tengah masyarakatnya. Meskipun itu seorang anak, sang bapak tetap merasa malu jika memiliki seorang anak wanita. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan
kehidupan di masa sebelum datangnya Islam, di masa-masa jahiliyah. Dan jika salah seorang dari mereka diberi kabar gembira mendapatkan seorang anak wanita, anak perempuan, maka wajahnya pun memerah, menahan malu dan menahan amarah. Malu tatkala dilahirkan untuknya seorang anak wanita. Dan dia pun akan pergi bersembunyi dari masyarakatnya, dari orang kampungnya. Malu dari penduduk setempat. Malu dengan tetangga karena memiliki seorang anak perempuan. Dan dia hanya memiliki dua pilihan. Apakah dia harus mempertahankan kehidupan anak perempuan ini, namun dengan penuh kehinaan? Dia rela menghinakan anak perempuannya agar dia tidak dihinakan oleh masyarakatnya. Atau pilihan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, atau sekalian dia kubur anak perempuan itu di dalam tanah. Dia kubur hidup-hidup demi menjaga kehormatan dirinya menurutnya. Padahal adalah keturunannya sendiri. Hanya dikarenakan statusnya yang perempuan dan anak wanita, dia tidak memiliki pilihan yang ketiga. Dia pertahankan namun dihinakan dalam kehidupannya sampai dia wafat, atau sekalian ketika masih kecil dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Kata Allah Subhanahu wa taala membantah kenyataan ini. Ala sa'a ma yahkumun. Ketahuilah sungguh jelek keputusan mereka ini. Tidak ada pilihan ketiga, hanya dua. Kedua-duanya pun sangat jelek. Inilah fakta. Kenyataan seorang wanita sebelum datangnya Islam, penuh dengan kehinaan, bahkan mulai dari lahirnya ke dunia ini sudah demikian hinanya. Dan inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ingatlah, tatkala seorang anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya nanti. Dia ditanya, apa dosamu sehingga engkau dikubur hidup-hidup? Jawabannya sudah jelas. Dia tidak memiliki dosa apapun, melainkan hanya dikarenakan orang tuanya malu memiliki seorang anak perempuan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang Islam untuk memerdekakan para wanita, untuk membebaskan para wanita dari kehinaannya, untuk memuliakan seorang wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nisa'u syaqa'iqur rijal." Para wanita adalah saudaranya para lelaki, yaitu dalam masalah ibadah. Peribadahan mereka sama dengan peribadahan laki-laki. Tidak ada bedanya kecuali yang dibedakan oleh dalil. Salat mereka hukum asalnya sama dengan salatnya lelaki. Puasa mereka sama dengan puasanya lelaki. Ini kesetaraan yang syar'i. Persamaan antara laki-laki dan wanita yang syar'i dalam melakukan amal saleh. Mereka juga dibalas dengan balasan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibedakan. Statusnya sebagai seorang wanita mendapatkan pahala yang lebih sedikit, tidak. Namun disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan untuk kaum lelaki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa dari kalian yang mengamalkan amal saleh
baik dari laki-laki maupun perempuan, Allah samakan. Tidak Allah bedakan. Tatkala Allah ingin memberi balasan bagi seorang yang beramal saleh, Allah samakan. Baik dia laki-laki maupun perempuan, kata Allah. Dan dia adalah seorang yang beriman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Di dunia maupun di akhirat. Dan akan kami balas pahala mereka dengan sebaik-baik yang mereka lakukan. Luar biasa. Setelah awalnya dihinakan, kemudian datang Islam memuliakan mereka, para wanita. Begitu pula tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab mereka, para wanita juga sama dengan hukuman yang diberikan oleh lelaki, tidak dilipat gandakan, tidak lebih berat hukuman mereka daripada lelaki. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Agar Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang munafikin, baik laki-laki maupun perempuan, sama balasannya. Dan orang-orang yang berbuat syirik, baik laki-laki maupun perempuan, dalam hal pahala dan dosa, disamakan oleh Islam. Ini kesetaraan yang syar'i antara laki-laki dan perempuan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam juga memuliakan wanita dalam permasalahan harta, dalam permasalahan warisan. Sebelum datangnya Islam, para wanita hanya dijadikan sebagai barang warisan, sebagai harta warisan yang ikut diwariskan kepada ahli waris. Seorang istri, tatkala meninggal suaminya, dia masuk ke dalam bagian dari harta warisan yang dibagi-bagikan. Entah itu jatuh ke iparnya atau ke siapapun dari ahli waris. Tidak bernilai, tidak lebih dari harta. Kemudian datang Islam untuk menghapus hal ini. Bahkan menjadikan untuk wanita jatah yang tertentu di dalam pembagian warisan. Tidak diabaikan hak mereka. Tidak dikucilkan dalam Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, mimma qalla minhu aw kathur, nasiban mafruḍa." Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk laki-laki jatahnya dari yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya ataupun kerabatnya yang meninggal. Dan juga untuk wanita pun jatah mereka dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka ataupun kerabatnya. Baik harta warisan itu banyak maupun sedikit, kata Allah. Dan inilah pembagian ataupun warisan ataupun jatah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para lelaki mendapatkan jatah dari harta warisan, maka para wanita pun mendapatkan jatah. Sebelum datangnya Islam, mereka hanya bagian dari harta warisan yang diwariskan. Ataupun tidak mendapatkan sedikit pun dari harta. Dikarenakan mereka dianggap sama seperti anak-anak yang tidak ikut membela tatkala kaumnya diserang oleh orang lain. Sehingga mereka tidak ikut berperang. Sehingga tidak pantas untuk mendapatkan harta warisan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dalam pergaulan rumah tangga sekalipun, Islam memerintahkan para lelaki untuk memuliakan dan mempergauli para wanita dengan pergaulan yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf", dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Tidak semena-mena, berikan haknya seorang wanita. Bahkan seorang wanita dijadikan oleh Allah dan juga Rasulnya sebagai pemimpin di dalam rumahnya. Sebagai seorang pengatur rumah tangganya. Memiliki wewenang di dalam rumahnya. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Umar. Nabi SAW menyatakan, "Wal mar'ah ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha." Dan seorang wanita, seorang istri adalah penanggung jawab di rumah suaminya.
Pemimpin memiliki wewenang, namun dibatasi di rumah suaminya. Dia yang mengatur bagian rumah tangga suaminya, bagian dalam rumah tangga suaminya. Dan dia akan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Dimuliakan, diangkat oleh Islam kedudukan seorang wanita. Tidak hanya sekedar di bawah kedudukannya lelaki, namun diberi wewenang, diangkat dan dianggap kedudukannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semua kesetaraan dan kemuliaan yang diberikan oleh Islam kepada setiap wanita bukan lantas bermakna bahwasannya mereka sejajar dalam segala hal dengan para lelaki. Dikarenakan ini adalah sebuah sunnatullah yang tidak bisa kita ingkari. Dikarenakan tidak akan sama antara seorang lelaki dengan perempuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laisa dzakaru kal unsa," dan tidaklah sama antara lelaki dengan perempuan. Allah sendiri yang menyatakan tidak sama antara keduanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan lelaki di atas para wanita sebagai pemimpin mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Para lelaki adalah pemimpinnya para wanita. Dengan sebab keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, Allah lebihkan para lelaki. Dengan sebab kelebihan itu mereka bisa menjadi pemimpin para wanita. Dan dengan sebab apa yang mereka nafkahkan, apa yang mereka belanjakan dengan harta mereka. Mulai dari tatkala memberikan mahar kepada sang wanita, dia sudah mengeluarkan hartanya. Dan juga nafkah sehari-hari sang wanita, dia yang menanggung. Dengan sebab itu dia pantas untuk menjadi pemimpin sang wanita. Perbedaan. Sebagaimana kesetaraan yang syar'i, juga perbedaannya pun perbedaan yang syar'i, ditentukan oleh syariat Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak perbedaan-perbedaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara para lelaki dengan para wanita. Di antaranya adalah dalam permasalahan pakaian. Dibedakan antara pakaian lelaki dengan pakaian perempuan. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima." Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita kaum muslimin, kaum muslimat secara umum, agar mereka meletakkan, agar mereka mengenakan jilbab-jilbab mereka dari atas mereka sampai ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian lebih mudah agar mereka gampang dikenali bahwasanya mereka adalah wanita-wanita yang hur, yang merdeka, bukan budak. Sehingga mereka tidak akan disakiti sebagaimana diganggunya para budak. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni lagi Maha mengasihi. Adapun auratnya laki-laki, pakaiannya laki-laki, sebagaimana dalam hadis Ja'far yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan auratnya laki-laki. Ma baina rukbati was-surrah aurah. Apa-apa yang ada di antara pusar dan lutut adalah aurat. Ini yang wajib ditutupi. Dari sisi pakaiannya saja pun dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan kepada para dai-dai, para penyeru yang menyeru kepada persamaan antara lelaki dan perempuan, apakah mereka suka untuk memakai pakaian seperti pakaiannya wanita? Niscaya tidak akan ada satupun dari mereka yang ridha dan menyukai hal itu terjadi pada mereka. Atau sebaliknya, apakah mereka rela seandainya anak-anak perempuan mereka ataupun istri-istri mereka
diperintahkan hanya menutupi apa yang ada di antara lutut dan pusarnya saja. Karena sama antara laki-laki dan perempuan, kata mereka. Tentu satupun dari mereka tidak akan ada yang ridha dengan hal ini. Mereka sendiri pun pasti akan mengakui adanya perbedaan antara lelaki dan perempuan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang telah kita sebutkan dari awal menunjukkan atas batilnya apa yang kita sebut dengan emansipasi wanita, yang dimaknakan dengan proses pembebasan wanita dari status sosial dan ekonominya yang rendah menurut mereka menuju status sosial dan ekonomi yang pantas untuk para wanita. Siapapun yang menyerukannya, siapapun yang mendengung-dengungkannya, sungguh syariat Islam telah datang untuk sebuah kemuliaan bagi para wanita yang tidak akan pernah bisa mereka wujudkan untuk para wanita. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya bagi setiap muslim, setiap mukmin yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya untuk menerima apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Meskipun terkadang terasa pahit, meskipun terkadang bertentangan dengan hawa nafsu kita, tidak ada jalan lain bagi kita dan tidak ada pilihan melainkan untuk menerima keputusannya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termasuk dalam hal yang kita sebutkan. Wajib bagi kita untuk menerima keputusan Allah dan juga Rasul-Nya yang membedakan antara laki-laki dan wanita. Wajib bagi kita untuk berserah diri dan yakin bahwasannya hukum yang Allah berikan dan juga Rasul-Nya adalah hukum yang terbaik di segala tempat dan zaman. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin, tidak pula seorang mukminah, laki-laki yang beriman maupun wanita yang beriman, jika Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan suatu keputusan, suatu urusan, tidak pantas bagi mereka untuk memiliki pilihan yang lain. Sungguh tidak pantas. Dikarenakan apa yang telah Allah tetapkan adalah sebaik-baik ketetapan dan yang Allah putuskan adalah sebaik-baik keputusan. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah dan taufiknya kepada kaum muslimin untuk bisa menerima apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya dalam syariat ini. Sehingga kita bisa benar-benar mewujudkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sempurna. Wallahu taala a'lamu bis-shawab walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar.